Saya Jihan Joharatul Dania dan teman saya Alia. Kami dari Fakultas Agama Islam Prodi Perbankan Syariah akan menjelaskan tentang manajemen risiko terhadap asuransi. Selamat menyaksikan. Enjoy to video. Pengertian manajemen risiko itu sendiri adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal, atau seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, dan tuntutan hukum. Bentuk-bentuk risiko yang perlu kita ketahui yaitu pencurian, kecelakaan, atau kebakaran. Yang kedua ada risiko spekulatif, adalah risiko yang akibatnya ada 3 macam, yaitu rugi, untung, atau break even. Contohnya adalah judi. Yang ketiga ada risiko partikular, yaitu risiko yang berasal dari individu dan dampaknya lokal. Contohnya adalah pesawat jatuh dan tabrakan mobil. Yang keempat ada risiko fundamental, yaitu risiko yang bukan berasal dari individu dan dampaknya luas. Contohnya yaitu angin topan, gempa bumi, banjir, dan badai. Selanjutnya ada pentingnya manajemen risiko. Secara umum ada 6 tujuan risiko risk management dalam perusahaan atau badan usaha. Di antaranya adalah yang pertama, melindungi perusahaan. Memberikan perlindungan terhadap perusahaan dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, membantu pembuatan kerangka kerja. Membantu dan proses pembuatan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses, bisnis, dan fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, ada mendorong manajemen agar proaktif. Mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko dan menjadikan manajemen risiko sebagai sumber keunggulan, bersaing, dan kinerja perusahaan. Yang keempat, ada sebagai peringatan untuk berhati-hati. Mendorong semua individu dalam perusahaan agar bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama. Yang kelima, meningkatkan kinerja perusahaan. Membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko atau risk map. Hal ini juga berguna dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses risk management secara berkesinambungan. Terakhir ada sosialisasi manajemen risiko. Membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya risk management. Selanjutnya ada pokok cara yang dapat dipakai untuk menanggulangi risiko, yaitu mengurangi kesempatan terjadinya kerugian, meretensi, mengasuransikan, dan menghindari, di mana tugas dari manajer risiko adalah memilih salah satu cara yang paling tepat untuk menanggulangi suatu risiko atau memilih suatu kombinasi dari cara-cara yang paling tepat untuk menanggulangi risiko. Pengertian asuransi. Asuransi itu yaitu salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau transfer risiko dari pihak ke pihak lain. Dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Pengertian asuransi menurut KUHD pasal 12 disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Dari segi ekonomi, asuransi berarti suatu pengumpulan dana yang dapat dipakai untuk menutup atau memberi ganti rugi kepada orang yang mengalami kerugian. Apa manfaat dari asuransi itu sendiri? Sebagai bentuk pengendalian risiko atau secara finansial, asuransi juga memiliki berbagai manfaat yang diklasifikasikan ke dalam. Ya, yang pertama itu fungsi utama, fungsi sekunder,
dan fungsi tambahan. Fungsi utama asuransi yaitu sebagai pengalihan risiko, pengumpulan dana, dan premi yang seimbang. Fungsi sekunder asuransi adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial, dan sebagai tabungan. Sedangkan fungsi tambahan asuransi yaitu sebagai investasi dana dan invisible earning. Pada saat seseorang mengalihkan risikonya kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung, maka pertanyaan selanjutnya yaitu apakah semua risiko dapat diasuransikan? Tidak semua risiko dapat diasuransikan. Risiko yang dapat diasuransikan tersebut yaitu yang pertama ada risiko yang dapat diukur dengan uang, yang kedua ada risiko homogen atau risiko yang dapat sama dan cukup banyak yang dijamin oleh asuransi. Yang ketiga ada risiko murni atau risiko ini tidak mendatangkan keuntungan. Yang keempat ada risiko partikular atau risiko dari sumber individu. Yang kelima risiko yang terjadi secara tiba-tiba atau aksidental, bukan karena direncanakan tetapi murni karena misalnya meninggal karena kecelakaan. Yang keenam ada insurable interest, artinya tertanggung memiliki kepentingan atas objek pertanggungan. Prinsip dasar asuransi. Dalam asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada insurable interest. Hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Yang kedua ada utmost good faith. Tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material, fakta fake mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Yang ketiga ada proximate cause, adalah suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen. Yang ketiga ada indemnity, suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Selanjutnya ada subrogation, pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Contribution adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Manfaat asuransi dalam manajemen risiko. Manfaat asuransi itu sendiri dalam manajemen risiko yaitu yang pertama ada menghadirkan rasa aman. Dengan adanya risiko tentu akan menimbulkan kekhawatiran yang tidak pernah selesai. Oleh karena itu, dengan adanya asuransi dalam manajemen risiko dapat memberikan rasa aman untuk menghadapi semua risiko yang akan terjadi. Yang kedua ada memberikan kepastian. Karena risiko yang bersifat tidak pasti kapan terjadi, maka dengan adanya asuransi dalam manajemen risiko dapat diperoleh suatu kepastian. Artinya, asuransi dapat memperkirakan biaya atau akibat finansial dari risiko yang bisa muncul kapan saja dengan nilai yang sangat relatif. Yang ketiga ada tempat menabung dan investasi. Manfaat selanjutnya dari asuransi yaitu sebagai sarana untuk menabung dan alat untuk berinvestasi. Yang keempat ada meminimalisasi risiko kerugian. Maka dengan adanya asuransi dalam manajemen risiko dapat membuat potensi kerugian yang dialami dari adanya risiko tentu akan menjadi seminimal mungkin. Yang kelima, ada meningkatkan kegiatan usaha. Dengan adanya asuransi, jika terjadi kerugian dapat ditanggungkan kepada pihak asuransi, sehingga dana yang ada bisa dipakai untuk meningkatkan kegiatan usaha. Selanjutnya ada peran asuransi swasta dan pemerintah dalam perspektif manajemen risiko. Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi. Berdasarkan pengertian tersebut, asuransi mengandung 4 unsur, yaitu yang pertama ada pihak tertanggung, yang kedua pihak penanggung, yang ketiga
sesuatu peristiwa yang tak terduga. Yang keempat, kepastian yang akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak terduga. Peran asuransi swasta dan pemerintah dalam perspektif manajemen risiko, asuransi milik swasta memiliki tanggung jawab yang kecil dan asuransi milik pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Menurut Soesno Josodarso, ada beberapa kondisi yang merugikan berkembangnya usaha asuransi. Kondisi tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem ekonomi masyarakat terbentuknya perekonomian bebas. Yang kedua, masyarakat sudah sangat maju dan merupakan masyarakat industri. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan sudah terorganisir dengan baik. Hubungan antara manajemen risiko dan asuransi sangat identik dengan manajemen risiko. Hal ini berkaitan dengan banyaknya risiko-risiko yang dialami oleh asuransi. Hubungan antara risiko dan asuransi adalah hubungan langsung yang substansi dan strategis, di mana motivasi utama masyarakat untuk bergabung dengan asuransi adalah karena keberadaan risiko yang penuh ketidakpastian. Sehingga dengan adanya potensi asuransi merupakan salah satu sarana efisien dalam pengendalian risiko secara finansial melalui mekanisme pengalihan risiko ke asuransi. Selanjutnya ada hubungan antara risiko dan asuransi. Hubungan antara risiko dan asuransi itu sendiri yaitu hubungan langsung yang substansial yang berhubungan dengan perusahaan asuransi, di mana perusahaan menjalin hubungan pertanggungan yang meliputi antara lain mengurusi penutupan kontrak-kontrak asuransi, mengurusi ganti rugi bila terjadi peril, dan sebagainya. Kedudukan dari manajer ini umumnya hanya setingkat kepala seksi atau manajer tingkat bawah. Di negara-negara yang telah maju, terutama di Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan besar umumnya telah memiliki manajer risiko dengan berbagai nama jabatan, seperti manajer risiko, manajer asuransi, direktur risiko, dan sebagainya, yang kedudukannya umumnya setingkat dengan manajer tingkat menengah. Tugas mereka umumnya mencakup mengidentifikasi dan mengukur kerugian dari eksposur, menyelesaikan klaim-klaim asuransi, merencanakan dan mengelola jaminan tenaga kerja, ikut serta mengontrol kerugian dan keselamatan kerja. Dengan demikian, mereka merupakan bagian penting dalam tim manajemen perusahaan. Seorang manajer risiko tidak bekerja dalam isolasi, artinya dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan risiko, ia tidak bekerja sendiri. Tugas utama manajer risiko adalah mengidentifikasi dan merumuskan kebijaksanaan dalam penanggulangan risiko, sedangkan implementasi atau pelaksanaan dari kebijaksanaan tersebut sebagian besar diserahkan kepada departemen atau bagian masing-masing yang bersangkutan. Misalnya, implementasi penanggulangan risiko di bidang produksi diserahkan kepada manajer produksi, di bidang keuangan pada manajer keuangan, di bidang personalia pada manajer personalia, dan seterusnya. Jadi, dalam pelaksanaan penanggulangan risiko, manajer perlu bekerja sama secara harmonis dengan departemen atau bagian lain yang bersangkutan. Perlunya kerjasama tersebut dapat dianalisis melalui kegiatan-kegiatan dari departemen atau bagian yang penting. Sekian penjelasan dari kami tentang manajemen risiko terhadap asuransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.